Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan membahas di manajemen kontrol ini. Bab kedua adalah pengambilan keputusan pada saat krisis dan perilaku organisasi. Perilaku dalam organisasi ya. Bahasan kita di dalam karena pengendalian manajemen itu berkaitan dengan kondisi satu perusahaan, manajemen dan organisasi, maka organisasi ini dihadapkan pada satu saat pada kondisi-kondisi yang tidak pasti ya, karena kondisi ekonomi, kondisi krisis, kondisi perang, kondisi perubahan cuaca, perubahan preferensi konsumen, perubahan jumlah pesaing, perubahan supplier, perubahan banyak hal tentang hal-hal yang dihadapi oleh sebuah organisasi, dalam hal ini dalam artian satu perusahaan. Yang pertama, bahasan kita di sini. Beberapa pokok pemikiran tentang pengambilan keputusan. Karena manajemen ini berkaitan dengan satu tindakan yang harus diambil oleh perusahaan, maka perusahaan ini akan membuat suatu kebijakan, satu keputusan yang harus diambil dalam menghadapi situasi satu tindakan tertentu. Misalkan perusahaan menghadapi pemilihan investasi, dari mana investasi ini akan dibiayai, apakah dengan modal sendiri, apakah dengan pinjaman, atau dengan patungan, atau dengan bagaimana seperti itu. Maka perusahaan, dalam hal ini organisasi, akan membuat suatu keputusan. Yang pertama, bahasan kita di sini adalah pemecahan masalah oleh individu berkenaan dengan penggunaan strategi pencarian alternatif yang relevan. Dalam hal ini, perusahaan akan banyak pilihan karena organisasi kan mempunyai tujuan, akan tujuan. Dalam pencapaian tujuan tadi akan banyak alternatif yang bisa ditempuh, dan ketika dia mencapai tujuan itu akan menghadapi situasi kondisi yang berbeda-beda. Pada saat yang berbeda akan menghadapi kondisi yang berbeda-beda, maka perusahaan harus mencari solusi, perusahaan harus membuat satu kebijakan menghadapi lingkungan yang ada di dalam perusahaan, atau menghadapi lingkungan di luar perusahaan yang di luar kendali oleh perusahaan itu. Maka mau tidak mau si pembuat keputusan, si pembuat kebijakan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu dari intern maupun dari kondisi intern maupun kondisi ekstern perusahaan atau ekstern organisasi. Maka apa yang akan dipilih ini oleh si individu, terutama dalam ini adalah individu pembuat kebijakan, membuat keputusan seperti itu. Perilaku pemecahan masalah bersifat adaptif, jadi penyesuaian pada saat kondisi krisis, pada saat kondisi normal, kondisi boom misalkan seperti itu, maka harus menyesuaikan kondisi lingkungan, terutama di luar kebijakan pemerintah contohnya di luar, maka perusahaan pun juga harus menyesuaikan dengan peraturan yang ada pemerintah, atau lingkungan yang berubah, perusahaan harus bisa menyesuaikan terhadap perubahan-perubahan yang dihadapi oleh lingkungan, supaya perusahaan itu bisa eksis, bisa mencapai tujuan dengan menghadapi kendala yang dihadapi oleh perusahaan. Terutama mengawalinya dengan pemecahan yang tentatif, mencari informasi yang berkaitan dengan organisasi ya, informasi perubahan-perubahan yang berkaitan dengan dampak langsungnya kepada organisasi atau perusahaan. Mencari informasi.
kemudian data-data dan sebagainya, membaca data-data, kemudian mencari perubahan-perubahan apa saja yang terjadi, dan memodifikasi solusi awal dan melanjutkannya sampai terjadi keseimbangan antara harapan dan realisasi hasil. Ya, antara harapan dan realisasi hasil. Karena harapan ini terjadinya nanti kan di sini terjadi ada resiko antara perbedaan yang diharapkan dan perbedaan yang real, itu akan terjadi gap. Ini yang dikatakan sebagai risiko sebuah kebijakan yang diambil oleh perusahaan. Tapi di antara pilihan-pilihan tadi, inti permasalahannya ketika si pemecahan masalah itu diperoleh beberapa alternatif pemecahan, misalkan ya di sini yang menentukan tetap akan ada di sini. Betapapun terbatasnya situasi pemecahan masalah, faktor kepribadian dan keinginan individu akan memasuki pilihan strategi, penggunaan informasi dan keputusan akhir. Jadi ketika pemilihan menghadapi situasi masalah-masalah yang dihadapi, pilihan alternatif yang dipilih, banyak pilihan, misalkan ya alternatif yang dipilih itu seperti ini maksudnya. Jadi ini contohnya adalah, contoh simpelnya kita mau ke Jakarta ya, tujuan kita adalah ke Jakarta, melihat kondisi ini keuangan kita, kendaraan yang ada, kemudian kondisi jalan dan sebagainya, dikejarnya waktu yang longgar atau waktu yang leluasa atau waktu yang mendadak, darurat dan sebagainya, itu yang harus diambil strategi. Pilih mana? Lah ini pemilihan, kita mau naik pesawat, kita mau mobil pribadi, sewa mobil, atau kita naik bis umum, atau ini pilihan alternatif yang bisa diperoleh. Nah, intinya di sini dari berbagai pemilihan alternatif, misalkan pemilihan alternatif yang dipilih yang paling murah adalah naik bis umum misalkan, kemudian ya bis umum yang paling murah gitu. Tetapi si pembuat kebijakan ini, pemutus yang membuat keputusan sesuai dengan keinginan individu. Saya mau naik lebih cepat walaupun mahal, tapi lebih cepat. Ini keputusannya adalah bagi pemilik, pembuat keputusan. Pesawat atau mungkin terserah, pengalaman pribadi atau mau sewa ataupun mau nunut, seperti itu. Yang paling murah nunut ya mungkin ya, atau tetapi bagi pembuat keputusan inilah yang menentukan pilihan apa yang harus dipilih. Karena kadang-kadang orang itu bersikap cari nyaman atau cari yang murah. Ini tergantung individu, keinginan individu. Mau santai, seperti itu, mau jalan-jalan dulu seperti itu, atau seperti apa ini adalah si pembuat kebijakan. Demikian juga kalau kita sebuah perusahaan menghadapi permasalahan dalam pemilihan, di sini menghadapi, ternyata perusahaan menghadapi, kalau ini diteliti berikutnya lagi, pemecahan masalah ini diteliti, ternyata perusahaan itu menghadapi perencanaan itu menghadapi, kalau itu investasi dilakukan, maka returnnya diharapkan itu telah diteliti adalah rendah. Misalkan tingkat suku bunga, misalkan keuntungan yang diharapkan itu cuma 5%. Ya, sekali lagi, keuntungan yang diharapkan 5%. Kemudian risiko yang dihadapi ini tinggi, misalkan risiko yang dihadapi tinggi setelah dilakukan ini semua 1 dan 2 ini dilakukan. Tapi si pembuat keputusan bisa saja, walaupun itu kelihatannya tidak, keuntungan rendah, kemudian risikonya tinggi seperti itu, tapi
tergantung nanti kebijakan yang dibuat, keputusan dibuat ada tergantung individu. Bisa saja itu resikonya tinggi, tetapi kalau kemudian tingkat keuntungan yang diharapkannya itu rendah contohnya. Tetapi kalau si pembuat kebijakan ini suka menghadapi resiko, dia berani mengambil tantangan yang seperti itu. Bisa saja kalau orang ini suka menghadapi resiko. Tapi beda juga dengan orang yang punya apa ya, resiko, yang tidak suka terhadap resiko. Yang tidak suka terhadap resiko, orang yang tidak suka terhadap resiko itu cenderung returnnya tinggi, tingkat keuntungannya tinggi, resikonya rendah. Bisa juga seperti itu, tergantung si pembuat keputusan. Semuanya berujung adalah si pembuat keputusan dalam berbagai macam situasi yang dihadapi oleh perusahaan. Kemudian kondisi-kondisi yang mempengaruhi keputusan. Ini ada 3 kondisi ya. Ada kondisi kepastian, ada resiko, kondisi ketidakpastian. Kondisi ketidakpastian. Kondisi kepastian pertama. Ini contohnya ya, kondisi kepastian pertama misalkan kalau sini adalah saya mengambilkan adalah grafik ya, linear pemecahan permasalahan yang akan diambil oleh perusahaan dalam mencari solusi optimal yang bisa menghasilkan keuntungan maksimal bagi sebuah dari perusahaan dengan kapasitas dengan apa sumber daya yang dimiliki. Dia menghadapi pilihan mengkombinasi sebuah kombinasi produk ya, dua produk ini ada ZC ya, ini ZC, bisa XZ, bisa juga 2 produk dikombinasi. Setiap produk itu memiliki keuntungannya berbeda-beda, kemudian kapasitas menghadapi batasan yang dihadapi jumlah bahan baku, contohnya ya, contoh jumlah mesin yang terbatas gitu, kemudian tingkat keterampilan karyawan atau bahan baku yang tersedia. Ini dihadapkan seperti itu. Perusahaan dihadapkan bagaimana mencari kombinasi produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Dalam hal ini perusahaan adalah menghasilkan 2 jenis produk, mengkombinasi 2 produksi, berapa jumlah produk satu, dan ini Z ini dan apa ini XZ ya. 2 ini meja dan kursi, ini contohnya, ini meja dan kursi ya. Memproduksi berapa jumlah kursi dan meja yang masing-masing akan diproduksi sehingga dengan harga yang berbeda-beda sehingga bisa menghasilkan keuntungan yang maksimal. Dihadapkan 2 pilihan, 2 kombinasi, mencari kombinasi yang optimal untuk menghasilkan keuntungan maksimal. Seperti itu nih. Karena ini adalah kondisi intern dan itu pasti, misalnya setiap satu meja misalkan berapa kubik kayu yang diperlukan, tenaga kerja berapa lama yang dibutuhkan, berapa biaya tenaga kerja setiap masing-masing, itu bisa dipastikan bagi perusahaan sehingga jumlah produksi kombinasi tadi akan bisa menghasilkan keuntungan maksimal. Ini adalah kondisi yang dibuat suatu linear, dibuat suatu matematis gitu ya, dibuat satu persamaan matematis dalam dunia real, dibuat formulasi matematika sehingga bisa menghasilkan kombinasi sebuah produk yang akan mendapatkan keuntungan yang maksimal. Ini adalah contohnya linear programming. Linear programming berupa grafik, bisa simplex atau juga bisa misalkan kondisi yang kepastian jarak. Misalkan perusahaan akan membuat keputusan lokasi produk, lokasi proyek atau lokasi gudang seperti itu. Mana yang paling jarak yang paling efisien untuk melayani konsumen dari yang disasar seperti itu. Misalkan perusahaan ini membuat satu kebijakan di mana perusahaan itu akan mendirikan sebuah gudang. Contohnya ini pasar layarnya adalah Semarang, Jawa Tengah gitu.
gudang mana yang paling efisien, ditaruh di mana berkaitan dengan berbagai macam kendala, jarak, biaya, jumlah transportasi, apa itu infrastruktur transportasi, jalan dan sebagainya. Ini kan bisa dipastikan mana yang paling efisien untuk meletakkan gudang itu sehingga seluruh pasar sasaran itu bisa terlayani dengan biaya yang paling minimal, seperti itu. Contoh ini adalah berkaitan dengan transportasi, meminimkan biaya transportasi. Ya, ini kan biaya transportasi, atau untuk meminimum biaya transportasi maka gudang tadi, meletakkan gudang ditaruh di mana sehingga pasar bisa layani dengan biaya transportasi yang lebih murah, seperti itu. Kemudian kalau resiko, kondisi resiko ini probabilitasnya diketahui, kemungkinannya diketahui. Dalam hal ini ya, ini adalah return, ini keuntungan yang diharapkan dari sebuah investasi. Kalau ini misalkan investasi, dan di sini juga ada resiko yang dihadapi oleh investasi tadi. Resiko ini terjadi antara harapan dan kenyataan itu akan berbeda, dihadapkan berbeda. Contoh yang dunia real yang Anda paham. Dalam permainan dadu gitu ya, dadu itu kan ada 6 mata, ada 6 1 2 3 4 5 ya, atau gitu. Setiap berarti ada 6. Setiap satu angka ini memiliki probabilitasnya ada 1/6 peluang, 1/6 peluang dari seluruh mata dadu tadi, 1/6. Nah, 1/6 ini ada sebagai probabilitasnya. Ini kalau dalam dunia nyata. Nah, demikian juga resiko ini diharapkan dalam teori Markowitz, risiko tinggi, keuntungan yang diharapkan juga tinggi. Kalau kita menaruh satu dadu ya, contoh dadu. Kalau kita menaruh satu angka di satu tempat, misalkan kita punya uang 100.000 ditaruh di satu tempat, resiko tidak dapatnya ini lebih tinggi. Resikonya tinggi, tidak dapat. Tapi kalau dapat, untungnya juga tinggi. Nah, ini kalau ditaruh 100.000 satu tempat. Beda kalau ditaruh di 2 tempat, 50 ya. Contohnya 50 ribu masing-masing. Risiko yang kedua ini lebih rendah daripada risiko yang pertama tadi, ditaruh dalam satu tempat tadi. Tetapi risiko yang kedua rendah, demikian juga keuntungannya juga makin rendah. Kalau seandainya dapat itu juga yang diperoleh juga rendah, seperti itu risiko ya. Ada probabilitas, ada peluang-peluang. Risiko ini antara harapan dan kenyataan ini berbeda. Munculnya risiko ini antara harapan dan kenyataan yang berbeda. Inilah namanya risiko. Misalkan untuk investasi surat berharga, contohnya saham, dalam nilai yang diharapkan, kita kalau seorang investor akan memilih seorang investor membeli satu saham. Dia prediksi keuntungannya diharapkannya adalah 25%, lebih tinggi dari tingkat suku bunga di pasar. Misalkan ada 10. Dan setelah dia hitung adalah keuntungannya diharapkan itu, dia punya harapan 20% untuk keuntungan dari pembelian saham tadi. Nah, tetapi ini kan resiko. Ternyata yang terjadi bukan 20%, keuntungan yang diharapkan 20%, tetapi ternyata setelah direalisasi cuma untungnya 15%.
Nah, 15% ke 19% ini berarti kan gap. Inilah yang namanya resiko. Atau bahkan keuntungan realisasi yang sebenarnya kurang dari tingkat suku bunga di pasar misalkan. Berharap untungnya 20% tetapi malah dapatnya cuma 5% dari apa atau bahkan malah rugi. Namanya resiko ya di sini. Resiko. Nah, kondisi seperti ini dihadapi oleh uh, orang yang suka menghadapi risiko seperti ini, para pengusaha, para investor seperti ini menghadapi risiko-risiko yang seperti ini. Diharapkan punya usaha dapat untung besar gitu. Harapannya seperti itu, tetapi ternyata berjalan ternyata enggak. Nah, gitu. Ini perbedaan antara harapan dan kenyataan yang berbeda. Kemudian keputusan dalam kondisi ketidakpastian. Dalam kondisi ketidakpastian ini contohnya dihadapi adanya kondisi krisis. Krisis ekonomi, ada inflasi, kemudian ada harga BBM naik, kondisi perang, ada bencana gempa bumi, ada angin topan, ada banjir seperti itu. Ini bedanya antara resiko dengan kondisi ketidakpastian tadi. Kalau resiko itu probabilitasnya kemungkinannya diketahui, tapi kalau ketidakpastian kemungkinannya tidak diketahui. Ya, tapi memprediksinya kalau kondisi akhirnya banyak kemungkinan pilihan kondisi normal, kondisi dan ini kondisi seperti ini kondisi pilihannya adalah kondisi normal seperti apa, kemudian boom seperti apa, maksimal boomnya seperti apa, kondisi krisis seperti apa. Itu yang kemungkinannya yang dihadapkan kondisi-kondisi seperti itu. Nah, tapi tidak bisa diprediksi. Ya. Kondisi krisis ekonomi, kondisi bencana alam, kondisi banjir, kondisi inflasi, kondisi krismon yang terjadi atau kekacauan di dalam politik seperti itu, pemerintahan terjadi kudeta dan sebagainya, itu kan di luar yang kita tidak bisa prediksi. Ini kondisi itu dihadapkan pada kondisi seperti ini, ada kondisi ketidakpastian. Proses pengambilan keputusan. Yang pertama ini adalah intelligence atau penyelidikan, yaitu pencarian kondisi yang memerlukan keputusan. Pencarian kondisi yang memerlukan keputusan. Jadi kondisi-kondisi, misalkan kalau yang tadi linear programming jumlah tenaga kerja berapa, jam kerja terutama, jam kerjanya berapa yang dimiliki oleh perusahaan, bahan baku yang dimiliki apa. Ini katanya ya, kalau yang tadi kan mencari solusi maksimal atau dapat keuntungan maksimal dari kombinasi produk yang diproduksi oleh perusahaan. Nah, dihadapkan pada jumlah mesin, dihadapkan jumlah tenaga kerja, dihadapkan kepada keterampilan tenaga kerja, dihadapkan pada jumlah mesin yang berbeda tadi, yang jumlahnya yang tertentu yang dimiliki oleh perusahaan, diselidiki masing-masing, diselidiki dulu setiap satu karyawan itu berapa lama dia mengerjakan satu pekerjaan tertentu, atau berapa lama pekerjaan tertentu ini bisa diselesaikan, membuat sesuatu bisa diselesaikan berapa lama, termasuk biaya juga, biaya tenaga kerjanya, atau produk-produk apa saja yang akan diproduksi, harga pasarnya berapa. Harga pasarnya berasa sehingga dia akan bisa memprediksi berapa untung yang diharapkan. Misalnya biaya-biaya dan harga pasar bisa diselisih, untung yang diperoleh seperti apa. Ini masing-masing ya. Kemudian membuat satu desain rancangan, yaitu dengan mengembangkan analisis terhadap berbagai kemungkinan tindakan. Memilih satu, ada pilihan-pilihan, apakah
pilihan. Tadi seperti kita mau ke Jakarta tadi dihadapkan satu pilihan. Pilihan kita mau naik pesawat, mau naik kereta api, mau naik bis umum, mau bonceng, mau nyater, itu pilihan-pilihan ya. Nah, kemudian choice pemilihan yaitu yang berkenaan dengan pemilihan tindakan yang sesungguhnya. Memilih, ini tadi yang dipengaruhi besar adalah bagi si pembuat keputusan. Seperti itu. Kalau tadi ada alternatif pilihan, kalau di sini adalah pembuatan keputusan bagi si pembuat. Nanti ujung intinya di sini. Intinya di pemilihnya, choice-nya yang membuat kebijakan, tindakan. Nah, kalau di dasar analisis ini ya setelah dicari rincian penyelidikan dari suatu rencana alternatif pilihan, masing-masing ada penilaian dari berbagai pilihan tadi, maka dilakukan masing-masing penilaian berapa tingkat keuntungannya masing-masing. Dari sini nanti akan membuat satu pilihan dari berbagai alternatif pilihan tadi, mana yang paling menguntungkan itulah biasanya yang dipilih. Misalkan kalau seandainya perusahaan tadi adalah meja dan kursi, membuat kursi semuanya, membuat meja semuanya, misalkan untungnya kan berbeda. Membuat kursi dan meja juga berbeda-beda, tingkat keuntungannya berbeda-beda. Kemudian tetapi akan ada banyak pilihan atau dikombinasi meja dan kursi tadi, dikombinasi untuk bisa menghasilkan keuntungan maksimal. Akhirnya dipilih kombinasi buat meja semua atau buat kursi semuanya berapa, kombinasi punya berapa. Nah, sehingga masing-masing dinilai mana yang paling menguntungkan, keuntungan bisa maksimal. Ini pemilihan, choice-nya. Gaya pengambilan keputusan ini pertama ada dalam pengambilan keputusan ini ada beberapa keunggulan dan kekurangan dari masing-masing pengambilan keputusan. Yang pertama, keunggulan dan kekurangan dari keputusan kelompok. Keputusan kelompok. Yang pertama di sini informasi dan pengetahuan lebih lengkap karena kelompok, karena jumlahnya banyak. Orang-orang yang kita libatkan dalam hal ini, dalam pengambilan keputusan ini, informasi yang diperoleh dari berbagai orang yang terlibat di dalam pengambilan keputusan. Karena kelompok berarti kalau 10 orang, kelompok satu kelompok itu 10 orang, maka 10 orang ini punya informasi, masing-masing punya informasi dan pengetahuan. Karena jumlahnya 10 mempunyai informasi dan pengalaman yang berbeda-beda, sehingga bisa mendapatkan lebih lengkap karena jumlah orang yang banyak. Keragaman pandangan lebih banyak karena pengalaman masing-masing orang yang terlibat dalam kelompok itu punya pengalaman yang berbeda-beda, maka akan lebih banyak terserap, sehingga diperoleh kemungkinan ketepatan di dalam pengambilan keputusan. Penerimaan keputusan lebih besar karena orang-orang yang kita libatkan itu banyak, dan nanti mereka yang membuat satu tindakan dan terjadi kesepakatan, mufakat itu akan lebih banyak gitu, karena melibatkan orang banyak. Mereka semua dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Legitimasi keputusan lebih kuat karena disetujui oleh banyak orang gitu, oleh banyak orang. Tapi kekurangannya keputusan kelompok ini memakan waktu lama karena ide-ide yang banyak tadi, pengalaman orang berbeda-beda tadi, mungkin bisa bertele-tele seperti itu. Untuk membuat satu keputusan tertentu karena banyak ide, karena banyak pengalaman yang berbeda-beda, masing-masing orang punya pendapat sendiri-sendiri, akhirnya kan waktunya lebih lama. Kemudian tekanan untuk sependapat, ada tekanan untuk sependapat
ya kita mencari solusi yang sependapat, seperti itu, sependapat. Sependapat, kita berusaha sependapat dengan seluruhnya ini. Padahal kalau seluruhnya, tapi sependapat ini belum tentu. Sependapat ini akan sesuai dengan pengalaman orang masing-masing. Karena kita mau cari kesepakatan, masing-masing tarik ulur satu ulur, akhirnya si A misalkan dia targetnya tinggi, si B targetnya rendah. Karena berbeda tadi, akhirnya dicari jalur tengah gitu kan, supaya dapat kesepakatan. Tapi sebenarnya yang paling mungkin itu yang paling tinggi ini, misalkan saja, maka dicari jalur tengah untuk dapatkan sependapat tadi. Padahal itu sebenarnya bukan pilihan terbaik gitu. Karena cenderung supaya sependapat, dan itu bukan pilihan terbaik. Dominasi oleh minoritas, ada tekanan-tekanan dari minoritas yang berkuasa, yang paling pengalaman, yang paling yang paling kuat gitu, kuat dari segi modal yang dia miliki, pengalaman yang dia miliki, walaupun itu jumlahnya orang sedikit, powernya lebih kuat. Dan tanggung jawab kabur, tanggung jawab yang kabur. Tanggung jawab kabur ini, semua orang kan bisa saja saling melempar gitu, saling melempar tugas, melempar untuk pelaksanaan itu tadi. Teknik-teknik pengambilan dalam kelompok brainstorming ide dari partisipan, melibatkan ide-ide digali dari orang yang peserta dalam pembuatan suatu kebijakan, keputusan tertentu. Nominal group, teknik penggalian dan evaluasi gagasan sekaligus digali, dan ide-ide evaluasinya sekaligus langsung dipelajari, dievaluasi masing-masing. Penggalian idenya seperti ini, nanti dievaluasi masing-masing, dievaluasi. Kemudian dari teknik para pakar dari penelitian, dari orang-orang yang punya pakar tertentu seperti itu. Tapi hal ini ada beberapa kelemahan, memakan waktu lama karena biasanya memakan penelitian ya, waktunya lama, biayanya juga tinggi untuk dapat kepastian tadi, biayanya juga tinggi untuk mendapatkan informasi yang jelas tadi. Kemudian perlu keterampilan bahasa yang tinggi untuk menyusun kuesioner yang baik dan sesuai dengan masalah yang diangkat. Misalkan masalah loyalitas pelanggan kita, perusahaan kita, maka apakah konsumen kita ini loyal atau tidak, seperti itu. Apakah loyal atau tidak? Ini yang harus diambil oleh perusahaan, oleh si pakar tadi. Maka bahasa untuk mengukur nilai loyal tidak, itu pertanyaan apa saja yang diajukan kepada mereka. Ini yang perlu memberikan keterampilan yang banyak gitu. Ini kurang lebihnya, nanti ada dipelajari, nanti akan ada soal di belakang ini.